Cerita betapa sederhananya kehidupan seorang Menteri Sutami belum berhenti di situ. Selain atap rumahnya yang bocor, layanan listrik di rumahnya juga sempat dicabut oleh PLN. Assalamualaikum everybody. Apakah kalian tahu siapa menteri termiskin dalam sejarah Republik Indonesia? Bahkan, beliau sampai tidak sanggup membayar tagihan listriknya. Insinyur Sutami merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarno dan Soeharto. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober tahun 1928. Beliau dikenal mencurahkan tenaga dan pikirannya tanpa melihat latar belakang. Insinyur Sutami menghabiskan masa kecilnya di kota itu hingga ia bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta. Lalu beliau melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Institut Teknologi Bandung hingga mendapatkan gelar insinyur. Insinyur Sutami ditunjuk menjadi Menteri Negara diperbantukan sejak era Kabinet Dwi Kora pada tahun 1964 di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Beliau kemudian dipercaya menjadi Menteri Koordinat Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi. Karirnya berlanjut dengan mengisi jabatan yang sama pada Kabinet Dwi Kora II tahun 1966. Jabatan sebagai seorang menteri masih terus melekat pada Sutami setidaknya sampai tahun 1978. Selama itu, sosoknya dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana sehingga beliau begitu dipercaya oleh Presiden Soekarno dan Soeharto. Setelah mengalami kondisi sakit, Insinyur Sutami meninggal dunia pada tanggal 13 November tahun 1980 saat usianya menginjak 52 tahun. Beliau diketahui mengidap penyakit liver yang diduga diakibatkan karena terlalu sibuk bekerja tanpa memikirkan kesehatannya sendiri. Meski telah tiada, nama Insinyur Sutami diabadikan untuk banyak hal di Indonesia, mulai dari Jalan Insinyur Sutami di Surakarta hingga Bendungan Sutami di Katangkates, Kabupaten Malang. Meski menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, nyatanya beliau justru tinggal di rumah yang atapnya bocor. Hal itu terungkap dari tulisan Hendro Pranoto Suselo, staf ahli Menteri Pekerjaan Umum, dalam edisi khusus 20 tahun majalah Prisma yang diterbitkan LP3ES tahun 1991. Dikisahkan, saat lebaran tiba, rumah Sutami ramai dikunjungi para tamu. Tapi, bukannya takjub karena mendatangi rumah menteri yang pada umumnya serba berkecukupan, bahkan cenderung mewah, para tamu justru dibuat kaget. Sebab mereka melihat atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah Sutami. Rupanya sudah lama atap rumah Sutami bocor. Bahkan rumahnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dibeli dengan cara mencicil. Saat akan memasuki masa pensiun, barulah rumah itu selesai dilunasi. Cerita betapa sederhananya kehidupan seorang Menteri Sutami belum berhenti di situ. Selain atap rumahnya yang bocor, layanan listrik di rumahnya juga sempat dicabut oleh PLN. Kisah lainnya, ketika Sutami sakit, beliau bahkan takut untuk dibawa ke rumah sakit karena tidak mempunyai cukup uang. Beliau baru mau dirawat di rumah sakit ketika pemerintah baru turun tangan. Semua itu terjadi akibat beliau tidak mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Sutami dikenal tidak pernah hidup bermewah-mewahan, sekalipun beliau menjabat sebagai Menteri Kabinet selama 14 tahun. Saat tak lagi menjabat sebagai Menteri pada tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah diterimanya. Meski hidup dalam kondisi serba pas-pasan, bahkan pernah juga kekurangan, selama menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, beliau telah banyak menorehkan karya gemilang. Pada eranya, Jembatan Semanggi yang hingga kini menjadi salah satu ikon kota Jakarta dibangun. Di bawah masa kepemimpinannya, beragam proyek besar juga diawasinya. Misalnya, renovasi gedung DPR, pembuatan Waduk Jatiluhur, hingga pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali,
dan jembatan Ampera di Palembang. Meski memegang banyak proyek dengan skala besar, beliau tidak pernah meminta fee kepada para pemborong atau perusahaan yang mengerjakannya demi keuntungan pribadinya. Sutami memang berbeda. Semua orang yang bekerja dengannya selalu bisa menangkap pesan sederhana dan pendiam darinya. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki keahlian arsitektur yang mumpuni. Salah satu hasil pikirannya adalah kubah gedung MPR DPR berwarna hijau yang sampai saat ini masih dipertahankan. Sebelumnya, kubah gedung itu adalah kubah murni. Namun, Sutami mengingatkan bahwa hal ini dapat memunculkan masalah serius. Alasannya, perkara atap ini menyangkut pemerataan, penyaluran, beban gaya vertikal ke tiang-tiang penopang kubah. Beliau pun membuat sketsa dan perhitungan teknisnya. Lalu, jadilah kubah gedung MPR DPR yang dapat kita saksikan sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar kisah ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk dukungannya pada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.